Selamat malam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kembali lagi kita dapat berkumpul untuk diam, duduk, berdoa. Meskipun kita berada di tempat masing-masing. Mari kita siapkan hati kita, mari kita saat teduh sejenak. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah hampir setengah tahun melalui di 2021 ini. Banyak tantangan dan pergumulan sudah kita lalui, bahkan mungkin masih ada. Mari kita tanggalkan beban yang ada di pikiran kita, di benak kita sejenak. Sadari saat ini kita boleh berkumpul itu karena Roh-Nya yang bekerja. Kasih-Nya tidak berkesudahan, tak habis, selalu baru rahmat-Nya. Mari kita angkat pujian saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita ingat kasih setia dan penyertaan Tuhan hingga hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih atas rahmat-Nya yang tak pernah habis. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Ya Tuhan, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi, rahmat-Mu selalu ada. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu.
atas hidup kami, dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita panjatkan doa-doa bagi bangsa, gereja, setiap pelayanan yang ada di Indonesia ini, mari kita angkat pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu, mari kita doakan untuk setiap panti asuhan Kristen, baik untuk anak ataupun panti jompo yang ada di Jakarta, yang Tuhan pakai menjadi tempat tinggal bagi anak-anak atau lansia, baik yang dikelola oleh pribadi ataupun gereja. Mari kita doakan kebutuhan mereka, doakan setiap anak-anak di panti asuhan agar bertumbuh secara holistik dengan baik. Doakan setiap SDM dan kebutuhan dapat tercukupi. Mari Bapak Ibu kita panjatkan doa ini. Bapa di dalam surga, kami datang lagi Tuhan mau berdoa untuk panti asuhan yang ada di Jakarta ini, baik yang ditangani oleh pribadi dari gereja atau pelayanan tempat lain yang sudah menyediakan panti asuhan ini. Tuhan, Kau mau pakai tempat panti asuhan ini
untuk yang mengelolanya, untuk anak-anak yang ada di dalam sana Tuhan, biarlah boleh terus tumbuh, beriman di dalam Engkau Tuhan. Mereka boleh holistik, boleh punya kesatuan hidup dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh pakai anak-anak yang ada di panti asuhan ini untuk menyatakan kebenaran akan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan panti asuhan yang ada di Jakarta ini dan di tempat-tempat lain Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk rumah singgah bagi para pekerja dalam dan luar negeri, di mana karena iman mereka tidak bisa bersama-sama keluarga mereka. Doakan agar rumah singgah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Doakan para pengelolanya supaya mereka kebutuhannya dapat tercukupi. Mari kita berdoa untuk rumah singgah ini. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang lagi Tuhan mau berdoa untuk rumah singgah yang ada baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh pakai rumah singgah ini untuk orang-orang yang ada di dalamnya, untuk orang yang mengelolanya, boleh mengalami akan Engkau Tuhan, boleh mengalami pertumbuhan. Kiranya Tuhan juga boleh pakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, tidak mudah kalau mereka harus terpisah dengan keluarganya. Banyak pergumulan lain Tuhan juga untuk orang-orang yang tinggal di rumah singgah ini. Tapi kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah kebutuhan mereka boleh tercukupi, dan mereka boleh menjalankan hidupnya sesuai dengan panggilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita mau berdoa untuk panti asuhan Kasih Bapa yang di bawah GKY Kebayoran Baru. Doakan untuk 8 anak yang Tuhan percayakan, agar mereka terus bertumbuh dalam kasih Bapa. Doakan agar ada kondisi yang baik untuk mereka terus bertumbuh. Doakan para pengurus di sana, pengasuh, donatur, serta kebutuhan panti dapat tercukupi. Mari kita berdoa untuk panti asuhan Kasih Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk ada panti asuhan Kasih Bapa Tuhan yang dikelola dari GKY Kebayoran Baru ini, yang Tuhan boleh kasih kepercayaan Tuhan untuk GKY. Tuhan mau pakai panti asuhan Kasih Bapa ini, ada 8 anak Tuhan yang Tuhan boleh pilih, Tuhan boleh panggil hidup bersama-sama. Kiranya mereka boleh mengalami kasih akan Engkau Tuhan, mereka boleh bertumbuh imannya semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Berdoa Tuhan untuk para pengurus, pengasuh, para donatur yang Tuhan percayakan juga untuk membantu panti asuhan Kasih Bapa ini Tuhan. Kiranya panti asuhan Kasih Bapa ini boleh terus menjadi terang, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk proses pemilihan dan penyusunan pengurus komisi dan bidang agar Tuhan yang boleh menolongnya. Doakan agar ada pengurus-pengurus yang setia melayani, memikirkan agar setiap jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Doakan agar Tuhan berbelas kasih menopang bangsa kita dalam cinta kasih Tuhan. Doakan agar setiap bagian dalam kepemerintahan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dan setiap masyarakat melakukan bagiannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk pemilihan dan penyusunan pengurus komisi dan juga berdoa bagi bangsa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sekarang kami datang lagi mau berdoa untuk proses pemilihan para pengurus yang ada di komisi GKY ini Tuhan. Kami serahkan untuk setiap prosesnya, orang-orang yang akan Tuhan pilih, yang Tuhan pakai, biar mereka boleh terus setia melayani, terus beriman teguh di dalam Engkau, dan boleh terus punya hati untuk melayani dan menumbuhkan para jemaat, supaya boleh tetap teguh di dalam Engkau juga Tuhan. Bapa, kami datang lagi mau berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemerintah dan para jajarannya yang bekerja dan melayani di Indonesia ini Tuhan. Kau mau pakai tutup bungkus apapun yang mereka rancangkan, bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tapi juga untuk masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu, sekarang kita juga mau berdoa untuk jemaat kita yang sudah senior. Dalam masa tuanya, agar mereka boleh terus diberikan kekuatan dan keseimbangan hidup. Doakan agar mereka tetap sehat di masa pandemi ini, dan iman mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita doakan untuk para jemaat yang senior. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk jemaat senior yang terus setia ada sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pakai jemaat senior ini untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau mau tolong sertai pergumulannya, untuk kesehatannya, untuk imannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar para senior ini boleh menjadi berkat untuk generasi di bawahnya dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Mari kita ingat satu jemaat yang sedang sakit, baik sakit di rumah atau di rumah sakit, atau dimanapun keadaan mereka saat ini. Mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh ini. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang lagi Tuhan, berdoa untuk para jemaat-Mu yang sedang mengalami lemah tubuh Tuhan, sedang kurang fit atau sedang memiliki sakit tertentu, baik di rumahnya Tuhan, atau sekarang di rumah sakit, atau ada di tempat lain. Kami serahkan keadaan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh tutup bungkus, Tuhan yang boleh berikan kekuatan, kesembuhan, penyertaan hanya daripada-Mu. Kiranya para jemaat ini boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sekarang ini saatnya kita berdoa pribadi. Mari kita mengakui segala pergumulan kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, yang mungkin kita tidak bisa cerita ke orang lain. Tapi Tuhan tahu. Mari sama-sama kita berdoa pribadi ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak pergumulan, ada sukacita, ada ketakutan, atau ada keresahan yang kami alami. Tapi Tuhan, kami datang lagi membawa segala pergumulan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang punya rancangan untuk hidup kami Tuhan, dan Tuhan yang boleh pakai setiap kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi baginya, seluruh isi hatiku Dia tahu. Pilu sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, lawatlah kami dalam kasih-Mu. Sebagian besar kami mungkin hari ini sedang kelelahan karena seharian bekerja, mungkin juga ada yang seharian mengurus rumah tangga atau seharian sekolah. Tuhan tolong berkati supaya di balik tubuh kami yang kelelahan, Engkau memberikan kepada kami pikiran yang segar, jiwa yang segar dan responsif untuk bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita pada malam hari ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, lawatlah kami, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita bersama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema rahasia yang tersembunyi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 1 sampai 5 berkata demikian, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah." Ayat 5, "Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya percaya kita semua pernah menyaksikan pertunjukan sulap. Nah, izinkan saya bertanya malam hari ini, ya. Bagaimana cara menikmati pertunjukan sulap dengan asik? Saudara, apa kenikmatan menyaksikan pertunjukan sulap itu? Saya percaya saudara akan setuju dengan apa yang saya katakan. Saudara, asiknya menyaksikan pertunjukan sulap itu adalah kalau kita itu belum tahu trik sulap yang ada, yang akan diperagakan. Betul nggak? Jadi pada waktu pesulap itu bisa mengeluarkan, misalnya seperti gambar ini, mengeluarkan dari topi pesulap yang kosong dia keluarkan ada kelincinya. Kita terperangah. Wah, kok bisa ya? Bagaimana caranya? Betul ya? Lalu kemudian ada pesulap yang bisa seolah-olah berjalan menembus tembok. Kita terperangah. Wah, hebat sekali. Bagaimana ya caranya bisa menembus tembok? Atau pesulap ada yang bisa melenyapkan seketika gajah yang besar. Tiba-tiba ditutupin kain lalu hilang gajahnya. Dibuka kainnya tidak ada lagi gajahnya. Saudara, waktu kita menyaksikan itu kita jadi terperangah. Kok bisa ya? Bagaimana caranya ya? Nah, itu adalah kenikmatan menonton sulap, saudara. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, kalau kemudian kita sudah tahu triknya, oh rupanya kelincinya ada di dalam situ. Sudah ada di dalam topi itu, tapi kemudian nggak kelihatan kita. Oh, triknya demikian. Nah, saudara, ketika kita sudah tahu triknya, bisa menikmati lagi nggak rasa terperangah itu? Nggak lagi, saudara. Ya. Saudara, di tahun 1997 sampai 1998, itu ada satu acara televisi yang sangat direspon banyak oleh masyarakat. Saudara, waktu itu adalah acara itu berjudul Breaking the Magician's Code. Ya, jadi bagaimana membongkar rahasia pesulap. Saudara, acara ini dibintangi oleh seorang pesulap yang namanya Val Valentino, dan dia itu menunjukkan kepada penonton bagaimana sulap-sulap ini terjadi. Semua terperangah, lalu kemudian setelah itu dia mainkan lagi, tapi kali ini semua trik-triknya diajarkan. Saudara, akibatnya banyak pesulap yang marah-marah, saudara. Kenapa? Karena banyak penonton yang akhirnya setelah menyaksikan itu, oh
kamu ketahuan. Begitu toh caranya. Saudara, bahkan sulapnya yang dibongkar, rahasia yang dibongkar dalam sulap oleh Val Valentino ini termasuk sulap-sulap besar, seperti menghilangkan gajah, berjalan menembus tembok, dan sebagainya. Ini adalah trik sulap yang bahkan pada waktu itu sangat terkenal dilakukan oleh David Copperfield dan sebagainya. Saudara, akibatnya semua orang jadi tahu rahasia sulapnya. Saya pada waktu itu pernah diberi oleh teman saya, ya, pada zaman itu masih VCD, saudara, diberi VCD, satu VCD seri pertama, lalu kemudian minggu depannya dia kasih lagi yang seri kedua. Saudara, pada waktu saya menerima, saya saksikan, wah, rasanya kagum. Oh, begitu dong triknya. Asik, sekarang saya jadi tahu. Tapi saudara tahu akibatnya apa? Setelah mengetahui trik sulap itu, waktu saya melihat televisi, ada sulapnya David Copperfield, saya nggak lagi kagum, saudara. Kehilangan kekaguman dan keasikan nonton sulap itu. Makanya akhirnya VCD kedua, VCD ketiga yang diberikan ke saya nggak pernah saya tonton, saudara. Karena itu merusak kenikmatan menonton sulap. Betul nggak? Tapi saudara, dari situ kita belajar satu hal. Bahwa manusia itu suka terhadap sesuatu yang misteri. Betul ya? Rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang ajaib, yang misteri. Saudara, jemaat Kolose juga adalah jemaat yang rupanya menyukai misteri. Dan pada waktu itu, saudara sekalian, mereka dibuat terpesona dengan ajaran-ajaran yang ada di sekeliling gereja. Ajaran-ajaran sesat, dan salah satunya adalah ajaran yang disebut dengan Gnostikisme. Nah, Gnostisisme itu, saudara sekalian, adalah suatu ajaran yang mengutamakan hal tentang pengetahuan. Ya, jadi gnosis itu arti kata dasar dari kata gnostisisme itu artinya adalah pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah begini, yaitu hikmat yang tinggi, yang rahasia, yang misterius, yang tersembunyi mengenai asal-usul dan tujuan hidup manusia. Hal itu tentu saja menarik buat orang Kolose. Kalau gitu apa yang misteri itu? Nah, saudara, menurut ajaran Gnostisisme ini, saudara sekalian, mereka itu mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, tapi bukan dari Alkitab. Namun mereka peroleh melalui alam mistis yang lain yang lebih tinggi. Dan menurut pengikut aliran ini, hanya orang-orang yang kerohaniannya tinggi, yang dapat memasuki rahasia ini, dan dapat dipuaskan dan mengerti. Saudara, Gnostisisme ini, para pengikutnya memandang diri mereka sebagai orang yang kelasnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lain. Karena mereka memahami misteri itu. Dan mereka mengajak orang untuk ayo mengikuti kami, untuk boleh membuka misteri-misteri yang luar biasa ini. Setelah itulah sebabnya jemaat Kolose sempat goyang imannya. Itu sebabnya Paulus dalam Kolose 2 ayat yang keempat itu mengingatkan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, saudara, Paulus kemudian mengingatkan jemaat Kolose. Di dalam Kolose 2 ayat yang kedua dikatakan begini, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Paulus menggunakan kata yang disuka oleh jemaat Kolose, yaitu kata misteri atau rahasia ini. Kata rahasia ini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata mysterion. Saudara, kata mysterion atau mysteriu itu, saudara, artinya sesuatu yang misterius, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Dan Paulus mengatakan sesuatu yang misteri itu bukan di aspek pengetahuan yang diajarkan oleh Gnostisisme. Yang misteri itu adalah di dalam siapa? Di dalam diri sebuah pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, mysterion itu sendiri adalah juga berarti sebuah bimbingan rahasia, suatu tuntunan rahasia dari Allah kepada orang benar, kepada umatnya, yang tidak bisa dimengerti oleh dunia, tetapi hanya dimengerti oleh umat Tuhan. Nah, saudara, rahasia iman Kristen itu bukan terletak pada pengetahuan. Pengetahuan itu seperti nonton sulap, saudara.
Ketika kita mau menggali, setelah kita tahu, so what? Selesai. Kepuasannya adalah tahu. Dan selesai tahu, ya sudah selesai. Tetapi firman Tuhan mengatakan, rahasia hidup iman Kristen itu ada pada suatu pribadi. Ketika kita berhubungan dengan pribadi itu, yaitu Kristus, maka kita mendapatkan kekayaan dari rahasia Allah itu. Setelah itu sebabnya di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga dilanjutkan dengan kalimat begini. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Saudara, kalau rahasia itu adalah sebuah pribadi, maka ini adalah suatu rahasia atau misteri yang tidak akan pernah membosankan. Tidak akan pernah mati. Kalau pengetahuan itu adalah sesuatu yang mati. Tapi pribadi itu, apalagi pribadi yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang dinamis. Yang akan terus-menerus menyatakan, yaitu hikmat dan pengetahuan bagi saudara dan saya. Warren Wiersbe mengatakan begini, guru-guru palsu berjanji untuk memberi hikmat tersembunyi yang membuat orang menjadi elit rohani. Tapi semua hikmat rohani yang benar hanya berasal di dalam Yesus Kristus. Itu yang dimaksud di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga ini. Saudara, dengan kata lain, hikmat sebagai murid Kristus itu diperoleh melalui sebuah relasi dengan sebuah pribadi, yaitu Kristus. Bukan hanya tentang mempelajari Alkitab saja. Tetapi hikmat itu diperoleh dengan berhubungan dengan Tuhan Yesus yang adalah pribadi, yang adalah rahasia Allah yang dinyatakan itu. Saudara, hal ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena seringkali saudara kita sebagai orang Kristen, kita merasa puas hanya dengan belajar firman Tuhan. Tapi kita lalai membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, orang Kristen zaman ini juga sama seperti orang-orang Gnostis pada masa itu. Ada orang-orang yang suka sesuatu yang misterius. Saya nggak tahu apakah saudara termasuk orang yang suka dengan sesuatu yang misteri sifatnya. Saudara, pada waktu saya menjadi mahasiswa praktek, saudara. Waktu itu selesai saya berkhotbah, ada seorang muda yang pandai, berpendidikan, dan juga sangat sungguh-sungguh di dalam mengikuti kegiatan gereja, termasuk seminar dan PA-PA yang ada di gereja. Nah, waktu saya selesai khotbah, dia memberikan nasihat kepada saya begini. Waktu itu saya masih penginjil muda, dia berkata, Lause Petrus, khotbah yang bagus itu adalah khotbah yang di depan itu susah ditebak. Maksudnya apa? Saya katakan. Ya, rupanya maksudnya begini. Kalau seorang khotbah baca ayat firman Tuhan, maka orang-orang yang seperti dia, yang sudah ikut PA, ikut seminar, ya, pada waktu dibacakan ayat itu, sudah tahu, oh ini tentang kasih. Sudah ketebak nanti khotbahnya akan seperti apa. Jadi dia bilang begini, orang-orang yang seperti saya gini, setiap kali pengkhotbah memulai khotbahnya, membuka Alkitab, membaca ayatnya, saya sudah tahu kira-kira apa yang akan dikhotbahkan. Jadi, kalau Lause Petrus mau bagus khotbahnya, mulailah khotbah itu dengan sesuatu yang susah ditebak. Nah, itu akan menarik. Saudara, akhirnya saya coba ikuti nasihat dari rekan ini. Waktu saya khotbah berikutnya, saya buat khotbah yang di depannya itu susah ditebak. Lalu selesai khotbah, dia datang lagi kepada saya dan dia berkata, nah, khotbah hari ini bagus. Awalnya susah ditebak. Tadi saya juga mikir, mau kemana ini khotbahnya? Tapi bagus hari ini. Cuma kalau mau lebih bagus lagi, bagian tengah juga kasih sesuatu yang susah ditebak. Supaya orang nggak cepat bosan. Wah, saya pikir bagus sekali. Saya punya seorang rekan yang memberikan masukan kepada saya. Maka saudara, khotbah saya berikutnya, saya buat yang lebih heboh lagi. Bagian depan pendahuluan susah ditebak, bagian tengah susah ditebak, bahkan sampai bagian akhirnya pun juga susah ditebak. Artinya ini khotbah yang susah banget, saudara. Maka selesai saya khotbah, yang datang bukan pemuda ini, yang datang adalah orang-orang lansia, lanjut usia. Mereka datang kepada saya. Lause Petrus, khotbahnya hari ini pusing banget.
Di depan saya nggak ngerti loh saya ngomong apa, di tengah saya nggak ngerti, dan di akhir khotbah pun, sampai akhir khotbah pun saya nggak ngerti. Jadi ini adalah khotbah yang betul-betul susah ditebak, saudara. Nah, saudara, itu kebanyakan harapan dari orang-orang hari ini. Kalau bisa khotbahnya itu adalah sesuatu yang misteri, yang memberikan ketakjuban. Saudara, saya ditegur Tuhan karena hal itu. Setelah beberapa lama saya khotbah dengan cara seperti itu, suatu hari saya khotbah, waktu itu saya masih di Mangga Besar, saya masih ingat sekali peristiwanya, ketika saya sedang berkhotbah, lalu kemudian saya lihat masuk seseorang yang yaitu ternyata hamba Tuhan dari gereja lain, seorang dosen yang pandai. Dan dia ikut kebaktian kami, karena setelah itu dia akan melatih guru-guru sekolah minggu. Jadi demi melihat bahwa rekan hamba Tuhan senior ini masuk ke ruang kebaktian, sementara saya khotbah, saya merasa bahwa, wah, saya harus menunjukkan khotbah yang lebih baik lagi. Sehingga kemudian seketika secara spontan, saya masukkan beberapa istilah yang begitu tinggi, saudara sekalian. Tapi sambil saya berkhotbah, Tuhan menegur saya. Terus sambil saya berkhotbah, Tuhan bertanya kepada saya, Petrus, apa yang sedang kamu khotbahkan? Petrus, mengapa firman Tuhan yang harusnya jelas bisa sampai kepada jemaat, malah kamu buat lebih susah lagi, susah dia mengerti. Petrus, mengapa hal tentang diriku tidak ada di dalam khotbahmu? Saudara, sambil berkhotbah, saya mendapatkan teguran itu di dalam hati dan pikiran saya. Setelah saya berkhotbah, pulang ke rumah saya menangis. Saya katakan, Tuhan, saya salah. Firman Tuhan adalah pernyataan Allah. Firman Tuhan adalah wahyu Allah. Yang maksudnya adalah Tuhan berikan untuk menyingkapkan tentang siapa Allah. Supaya kita ini dapat mengerti hal yang rahasia itu. Tuhan Yesus adalah rahasia Allah yang dinyatakan bagi manusia. Allah yang menjadi manusia. Supaya manusia jadi mengenal Allah. Jadi Tuhan itu inginnya adalah manusia itu jadi tahu rahasia Allah. Supaya dengan demikian manusia jadi percaya dengan Allah. So sekalian, oleh sebab itu menjadi koreksi kita pada malam hari ini. Sebetulnya bagaimana hidup iman kita sebagai seorang murid Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengatakan rahasia hidup iman Kristen bukan terletak pada pengetahuan, tapi terletak kepada pribadi Kristus yang dinyatakan ini. Maka Tuhan ingin supaya kita itu membangun relasi dengan Kristus untuk boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang memiliki hikmat Tuhan. Maka saudara, poin pertama kita pada malam hari ini penting untuk kita renungkan bersama. Utamakanlah hubungan dengan Kristus. Dan jangan puas diri karena menguasai pengetahuan tentang kekristenan. Saudara, jangan menjadi orang-orang seperti orang-orang gnostik pada masa itu. Yang puas dengan penguasaan atas pengetahuan. Mari kita menjadi murid Tuhan yang membangun relasi kita dengan Tuhan. Mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian. Mari kita berusaha belajar dan mempraktekkan firman Tuhan. Tidak ada gunanya kalau kita itu kemudian mengetahui banyak pengetahuan tentang Alkitab. Karena Alkitab diberikan, firman Tuhan diberikan, dinyatakan kepada kita, bukan supaya kita pandai. Firman Tuhan itu diberikan kepada kita, supaya kita ini tahu bagaimana cara hidup di tengah dunia. Itulah yang dinyatakan di dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Mengajar itu adalah apa? Membuat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Surah firman Tuhan adalah diberikan kepada kita supaya kita jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, lalu kemudian untuk menyatakan kesalahan, mengkoreksi hidup kita. Lalu kemudian apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Lalu ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Surah Alkitab, firman Tuhan, diberikan kepada kita bukan untuk dikuasai
lalu memuaskan pengetahuan kita. Alkitab adalah pernyataan Allah, wahyu Allah, yang Tuhan ingin melaluinya kita jadi mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Nya, dan melakukan kehendak-Nya di tengah dunia ini. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan ketika kita mengetahui rahasia Allah, yaitu menjadi murid Tuhan yang tumbuh dekat dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya dalam Kolose 3 ayat ke-10 dikatakan, manusia baru kita ini haruslah menjadi manusia baru yang bertumbuh dari sehari ke sehari menjadi serupa dengan Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami untuk tidak terjebak kepada sekedar puas mengetahui tentang firman Tuhan. Ajarlah kami untuk betul-betul membangun hubungan dengan Kristus Yesus. Rahasia Allah yang Tuhan nyatakan. Kasih Allah yang Tuhan nyatakan. Allah Putra yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang menjalin hubungan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan Kristus. Ajarkan kami ya Tuhan, bukan sekedar berhenti membaca firman Tuhan, tetapi menjadi murid Tuhan yang belajar mempraktekkan firman Tuhan. Supaya segala hikmat Tuhan menguasai hidup kami, dan kami tahu bagaimana hidup menjadi murid Tuhan di tengah dunia ini. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, dan demikian juga persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.